Jadi kemarin tuh saya ngobrol sama sejarawan Cilegon, namanya Pak Saiful Iskandar. Dia bilang bahwa di Pabean itu ada beberapa desa atau kampung yang hilang. Iya. Yang hilang artinya di dalam peta ada. Saya nggak tahu itu tahun berapa petanya dan dibuat oleh siapa. Dan beberapa desa yang di peta itu ada, tapi sekarang faktanya memang tidak ada perkampungan itu. Gitu. Nah, bisa dikonfirmasi nggak Pak Mutakin sebagai ahli sejarah nih kan? Kita perlu mengkonfirmasi. Jangan manggil saya ahli sejarah. Sejarawan. Enggak, sejarawan juga enggak. Pemerhati sejarah. Pemerhati juga tidak juga. Saya cuma pembaca sejarah saja. Oke, pembaca sejarah dengan ketelitian tertentu lah ya. Berbeda dengan saya. Karena kalau sejarawan itu bisa dibilang berat. Yang pertama, seorang sejarawan itu harus meneliti. Karena meneliti ya harus dituliskan, sedangkan emang saya selama ini nggak pernah meneliti. Tidak meneliti dan tidak menuliskan. Oke, gimana ini? Ada nggak sebetulnya peta itu? Terkait peta mungkin saya ingin mengkonfirmasi kalau apa yang dikatakan Ipul kan peta tahun 1600-an. Tapi iya 1600-an, tapi selama ini saya mencari peta yang tahun 1600-an itu belum ketemu gitu. Saya mencarinya di beberapa situs mungkin yang menyediakan beberapa arsip dan peta-peta kuno yang telah digitalisasi gitu. Nah, saya itu menemukan peta tahun 1811 dan tahun 1830-an. Jadi ada dua peta gitu yang saya pegang. Yang 1811 itu dibuat siapa? Kalau 1811 itu kan Inggris, 1808 sudah mulai masuk gitu. Tahun itu kamu udah lahir? Itu belum ada. 1811. 1811. Nah, sama Inggris 1830-an. Kalau 1830-an Inggris sudah hengkang lagi gitu. Nah, di tahun 1811, nah itu yang menarik menurut saya gitu. Peta yang sangat menarik. Saya langsung melihat tempat saya dulu gitu, tempat saya tinggal. Kira-kira ada enggak gitu nama tempat saya tinggal itu di Lebak Gede. Lebak Gede di Merak. Di Pulau Merak gitu. Ternyata memang ada. Kemudian saya telusuri dari wilayah utara dulu nih, pegunungan utara. Dari wilayah Suralaya gitu. Suralaya itu sebenarnya penyebutan baru gitu. Kalau dulu tuh ada yang namanya kembang kuning gitu, cubul di wilayah Suralaya itu cubul. Tapi dengan ejaan lama. Terus ada juga batu Batu Payung, terus Cipalah kesininya lari ke gunung-gunung gitu. Nah pas lari ke gunung sini gitu, menariknya. Yang pertama itu Batu Lawang dulu. Batu Lawang, kemudian Kedurung. Nah ini Kedurung, terus di samping Kedurung ini ada satu titik gitu tuh, yang memang saya juga baru mendengar itu Jaha. Itu nama perkampungan atau apa? Ya bisa dikatakan nama kampung lah, karena yang di titik-titik itu setahu saya itu nama kampung ya. Nama pemukiman ya? Penduduk gitu. Jaha itu. Nah, setelah saya konfirmasi ke sekitaran penduduk Gempol gitu, tokoh-tokoh, salah satu tokoh masyarakatnya gitu, kayak Ustaz Sadeli gitu, saya tanya sama Pak Hayat, memang ada enggak gitu kampung yang namanya Jaha. Ternyata kata Pak Sadeli dan beberapa penduduk bilang itu ada namanya Jahe. Orang sini nyebutnya Jahe. Orang sini nyebutnya kampung Jahe. Tapi kalau di peta tulisannya Jaha. Itu tepatnya katanya di lereng di atas Gempol. Oh, di lereng. Iya, di lerengnya gitu. Nah, karena memang konon beberapa tempat di lereng pegunungan daerah Pabean itu ditemukan beberapa entah situs atau bekas pemukiman lah, tumpukan bata dan segala macam itu. Nah, di daerah Karangtengah juga di atasnya itu di perbukitan itu ada Cipinda. Orang sini nyebutnya
Cipindah ya, padahal mungkin Cipindah. Cipindah ya. Cipindah. Nah itu di peta ada nggak? Nah Cipindah. kalau nama Cipindah di peta tahun 1811 itu nggak ada. Nggak ada. Tapi yang ada itu Curug Bulung. Adanya Curug Bulung. Curug Bulung. Nah Curug Bulung pun kalau orang sini kan bilang Curug Bulung itu Gempol Kolondong Wetan. Tapi kalau di peta Curug Bulung itu wilayah, bahkan dari saya lihat lagi itu dari wilayah Kedawung sampai ujung sampai ke Gempol. Nah itu namanya Curug Bulung. Curug Bulung ya. Orang dulu kan nyebutnya gitu ya. Rumahnya di mana? Di Curug Bulung. Kalau ada yang nanya rumahnya di mana, kita ngasih tahu Karangtengah, itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu bener. Malah orang-orang taunya Terate ya. Iya, kan ada Karangtengah Terate. Kita bilang Curug Bulung, orang langsung lupa. Iya. Bener. Nah sekarang entah apa itu namanya penyempitan makna ya. Jadi Curug Bulung itu lebih identik ke Gempol sekarang. Padahal kalau di peta. Tapi kalau di peta dari dulu itu dari titiknya Kedawung. Ya dari Kedawung bahkan. Nah kalau yang dari Kedawung itu saya lihatnya kenapa dari Kedawung itu yang lihat peta tahun 1830-an tadi. 1830. Nah kalau peta 1830-an itu lebih detail nama kampung-kampung kecilnya. Termasuk nama Pabean, nama Gempol, kemudian nama Pecinan, Cipindah. Nah apa yang tadi dikatakan sama Kang Oji, kalau Cipindah itu kalau di peta tahun 1830-an posisinya bukan di Tonggo. Bukan di Tonggo sana gitu, dekat Karangtengah. Tonggo, Tonggo. Tapi lurus dengan Pecinan Pabean, Cipindah terus. Letaknya posisinya sekitaran. Kalau sekarang ya di Karangtengah lah ya. Iya di Karangtengah gitu. Karangtengah itu Cipindah ya. Iya. Padahal kita menamai Cipindah itu ya di pegunungan, di lereng pegunungan gitu, di lereng. Payet juga bilang Cipindah itu adanya di situ gitu. Memang di lerengnya itu masih ada sisa-sisa batu batanya. Saya sempat keliling itu sama teman-teman di daerah situ. Cipindah. Nah malah Karangtengah nggak ada ya? Karangtengah sudah ada. Kalau yang di peta 30-an. 30. Kalau 11 nggak ada, belum ada. Nama Karangtengah gitu. 1830. Artinya kan zaman segitu kan 18 kan lama ya. Lama itu sekitar abad 19-an masuknya. 19 awal ya. 1800-an ya. 19 itu awal. generasinya siapa? Nenek moyangmu? Detek nggak sih? Nenek moyang saya. 18. Kamu kalau ke nenek moyang kamu sampai kemana? Maksudnya keturunan itu ketemunya sampai apa? Kakek. Apalnya. Saya ketemu sampai kakek. Buyut di atasnya kakek. Wah. Enggak ketemu. Saya sampai kakek aja saya kurang lebih kelas di kelas 4. Kelas 4. Buyut itu saya nggak tahu. Tapi buyut ketemu. Buyut nggak ketemu. Cuman kan sampai kakek doang. Sampai kakek. Ya kan kalau sampai 7 turunan itu kan bisa nyalek nih. Bisa nyalek, kayaknya bisa merambat. Iya nyalek. Iya itu saudara saya gitu. Politik terah kan begitu ya. Iya. Semua ngaku saudara. Nah itu menarik. Itu bisa ditariknya sejarah sebagai identitas tadi. Iya. Sebagai identitas, tapi identitas yang dipolitisir kan. Yang dipolitisir juga. Iya. Semua ngaku saudara gitu ketika nyalek. Saudara yang hilang kan. Bukan sejarah yang hilang. Tadi kembali ke nama tempat tadi. Dalam sejarah apa sih maksudnya pendekatan apa untuk mengetahui nama asal muasal daerah itu apa? Kalau dalam ilmu budaya masuknya gitu. Sejarah juga kan masuknya ilmu budaya, ilmu sosial. Nah itu ada namanya istilahnya toponomi atau toponimi gitu. Toponimi, toponimi itu setahu saya lebih ke ilmu bahasa, ilmu linguistik asal muasal bahasa linguistik. Karena saya jurusan bahasa. Jurusan linguistik yang nggak kepake. Gitu. Ya nggak tahu lah pemerintah pakai saya apa. Berarti toponimi namanya. Iya, toponimi itu ya dari toponimi itu kita bisa melacak gitu tuh. Bisa melacak sejarah kampung, sejarah desa lewat toponimi. Toponimi asal muasal kata itu. Iya. Ya. Tapi orang dulu kalau menamai daerah itu apa? Kira-kira pendekatan. Pendekatannya bisa dari peristiwa,
Dari peristiwa. Iya, bisa dari peristiwa kayak misalkan kampung pegantungan. Kampung pegantungan kan? Iya. Yang di pasar ya. Iya, Pasar Baru. dekat Pasar Baru. Itu katanya tempat ngegantung. Gantung para pemberontak lah. Eksekusi mati gitu, kampung mati pegantungan. Iya, kemudian ada di wilayah apa? Ciwandan di Ciwandan ya, kampung Penauan Ciwandan ya. Itu apa? Kalau Penauan? Itu kaitannya dengan letusan Krakatau, banjir. Maksudnya nau. Nguras. Murah ya. Nau itu kalau bahasa Indonesianya. Di Ciwandan pun ada namanya kamu kebanjiran. Oh iya. Kamu kebanjir. Iya, artinya dia memang rutin banjir. Iya, bisa dari peristiwa Bisa dari peristiwa. Kalau kependilan begitu. Pendilan apa? Pandai pendil. Bisa juga. Orang yang suka bikin kependil. Bisa juga. Kalau di Tegalwawi kan ada Rawa Arum, di situ ada situ Rawa Arumnya. Oh iya. Terus nanti terkait folklore cerita rakyat. Nah, itu kan bisa dikulik juga. Bisa dari peristiwa, terus apa lagi selain peristiwa, apa lagi ya? Nama endemik mungkin. Pohon bisa gitu. Kayak Curug Bulung itu. Kayak Curug Bulung. Nah, itu kan ada beberapa versi. Iya. Ada Curug Bulung, ada katanya cerukan. Ceruk yang ada, ya saya taunya sih Curug Bulung itu cerukan atau rawa. Iya benar. Yang ada pohon bulungnya. Pohon bulung. Pohon bulung itu kalau ada tradisi di sini itu biasanya kalau saya zaman kecil itu buat bikin kandang burung. Kandang burung ya. Burung itu. Karena memang tekstur kayunya batangnya. Kalau orang sini manggil gambes. Gambes ya. Gambes ya. Gambes. Jadi gampang buat itu. Pernah kan bikin kandang burung? Pernah pastinya. Nah, itu Curug Bulung. Masa kecil saya itu sampai mungkin generasi saya terakhir kali. Masih asik kan. Dengan tradisi dan juga budaya permainan tradisional kayak gitu. Iya. Sekarang itu udah hilang. Udah hilang. Zaman itu apa? Permainan. Wah, banyak. Ini kita dari ini aja. Tapi jangan orang ya. Bisa gawat. Ini dari dami ini kita buat trompetan lah. Kang Oji mungkin masih hafal mantranya itu. Oh iya. Ada mantranya kan? Nah, mantra itu juga kan salah satu tradisi lisan ya, turun temurun kan? Mungkin dari bapaknya Kang Oji, dari kakeknya Kang Oji kan. Iya. Sekarang dosa besar Kang Oji nggak nurunin ke ponakan-ponakan. Masalahnya anak-anak sekarang kan larinya ke gadget ya. Jadi sulit menurunkannya. Memang banyak setiap permainan itu hampir ada ya, entah kita sebut mantra, entah sebut nyanyian lah gitu ya. Kayak bikin dari trompetan dari jerami itu kan ada. Gimana Ri itu nyari? Mantranya. Apa Fing guro gobok. Gimana? Apa itu ya? Kalau orang sini kan bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa. Lawan muni tak eman-eman. Kalau bunyi disayang-sayang. Bacok katanya. Kalau nggak bunyi dibacok. Artinya dibuang. Itu mantra. Dan saya kira asik ya. Artinya permainan orang dulu, anak-anak kecil dulu itu ketika bermain itu hampir tidak transaksional. Ya. Artinya artinya semua permainan itu ada gitu, tersedia di sekelilingnya ya. Kayak misalkan pengen bikin trompet kan nggak perlu beli ke tukang trompet, minta jajan ke orang tuanya. Cukup dari dari ini bisa daunnya ya, dari daun juga bisa. Kelapa dulu kita kan bisa bikin kelapa. Ya artinya tidak transaksional, yang itu menurut saya kemandirian tersendiri ya. Artinya bagi saya tidak harus mengeluarkan uang untuk bersenang-senang di zaman kecil gitu. Tidak mesti top up. Iya, tidak mesti top up, harus beli ini beli itu. Ya kan, Rik? Dulu kan kalau jajan itu kan jajan itu kan identik ke sekolah ya. Ke sekolah. Jadi mau sekolah baru minta jajan. Jajan kita itu cuma ada jatah waktu di sekolah. Iya. Setelah itu tempat pulang sekolah kita nggak ada jajan. Ya kita nyari sendiri lah. Bahkan permainan itu kita bisa jadiin
selain buat permainan, kita juga kalau yang kita ahli itu bisa ngasilin duit kan. Iya. Entrepreneurship. Iya, ngebangun entrepreneurship dari permainan lah itu. Iya betul. Dulu saya tuh jago bikin layang-layang. Nah, itu kan ruangan ya. Iya. Itu lumayan kan dulu zaman kita SD itu kalau 5.000 tuh gede banget. Berarti termasuknya anak-anak dulu mah layang itu bikin sendiri ya. Kalau sekarang kan diproduksi gitu tuh. Iya, diproduksi oleh. Ada penjualnya gitu lah. Ada penjualnya dan modelnya begitu-begitu aja kan monoton. Kalau produksi sendiri kan warnanya kita bisa pilih sendiri dari plastik, dari apa sebutnya kertas kebetan. Ya, sebutnya kebetan. Sebutnya kebetan. Itu kita bisa motif sedemikian rupa tergantung selera kita. Dan itu bagi saya mengasah kreativitas anak. Benar. Daripada praktis membeli gitu kemudian kita main layang-layang itu. Tapi dulu sempat menjual gitu. Oh, sempat saya. Artinya kan dulu juga tidak semua anak kecil bisa bikin. Paling anak-anak kecil tuh bisanya ada yang sebagian besar bisa bikin layangan sebetulnya. Layangan yang kecil itu. Kalau yang layangan besar itu guangan sih sebutnya itu mungkin butuh keahlian tertentu sehingga harus beli. Itu cuma orang-orang yang ahli aja mungkin. Saya termasuk yang ahli. Luar biasa ini. Ada layang-layang. Layang-layang. Saya sekarang nggak boleh main layang-layang. Nggak boleh. Dimarahin PLN. Dimarahin PLN gitu. Padahal itu harusnya PLN ini ngasih apa namanya peralihan. Solusi kompensasi lah kira-kira. Solusi peralihan untuk apa namanya tradisi setelah panen kan kita. Karena biasanya main layang-layang setelah panen ya. Kata orang PLN-nya pakai drone aja sekarang. Nah, kalau itu difasilitasi nggak apa-apa sama orang PLN. Halo orang PLN. Iya gitu. Artinya kan permainan tidak sekedar kesenangan menurut saya, tapi ada sisi sosialnya juga. Kita bisa bersosialisasi dengan antar teman begitu kan. Kreativitasnya juga diasah, kemudian ya tadi kewirausahaannya juga mandirian. Zaman kecil itu kita untuk nyari uang jajan tambahan itu kan kita apa namanya? Kalau di sini kan dulu ada namanya apa? Es cucup itu namanya? Kalau di es Jawa. Enggak, es lilin ya? Es lilin. Ya. Kalau di sini orangnya es cucup ya? Es cucup. Kan dulu itu belum semua rumah punya kulkas. Jadi bagi orang-orang yang udah punya kulkas dulu itu mereka produksi es lilin itu. Nah, kita ini anak-anak kecil ini yang apa namanya jadi penjual. Kita ngambil dari mereka, ngambil selisih. Nah, itu untuk uang tambahan jajan kita. Saya sempat dulu kan. Bahkan saya itu kan punya pohon jambu air di rumah. Nah, saya tusuki. Saya bikin apa sambal uyah cengek. Garam cengek. Saya jual itu 500 gitu kan. Iya. Nah, itu mental kewirausahaannya itu ngebangun. Emang sekarang itu kan yang kita pertanyakan mentalitas. Betul. Benar. Mentalitas. Mana mungkin gengsi juga ya mungkin. Atau barangkali menarik itu Bang terkait permainan tradisional ya kan, kemudian tradisi lisan, terus apa lagi? Kalau saya ngelihatnya pabean ini, tapi kalau saya ngelihatnya pabean dan itu ya Tegal Bunder ya, karena seakan-akan Tegal Bunder dan pabean itu menyatu ya. Lihatnya kekayaannya itu sangat luar biasa sekali, kekayaan budayanya gitu. Itu perlu diangkat. Perlu model Pak Takin 10 orang sih kira-kira sih. Gunung ya? Gunung. Sudah bisa mengangkat gunung. Gitu. Tapi kembali ke toponimi tadi, pendekatan bagaimana daerah itu bisa dikaji dari bahasa yang diambil ya. Tadi kan ada beberapa daerah pemukiman di Pabean ini yang hilang gitu. Termasuk Cipindah itu. Memang yang kelihatan itu Cipindah itu tuh nama Cipindah itu. Dan C-nya pun masih pakai ejaan dulu gitu. TJ. C-nya itu Cipindah. Termasuk tadi apa? Jaha. Nah, orang sini nyebutnya Jaha. Iya. Cipindah itu dulu kan kalau kita kan masa kecil mainnya di gunung ya. Nyari mangga, kita nunggu layangan putus gitu kan. Nah, Cipindah itu waktu saya kecil itu bisa dikatakan salah satu hutan yang paling serem Pak.
Cipinang ya. Memang ada nemu apa kira-kira? Dia masih banyak lah mitos-mitos orang dulu itu, katanya ada ular yang segede kasur lah, gitu kan. Tapi memang ada makam sih di sana. Jadi kita iya. Itu yang bikin hawa mistisnya nambah. Iya. Tapi zaman kecil waktu itu peduli nggak dengan enggak ada. Kalau udah ada yang betus itu dari Cikabelit tuh. Kita nggak mikirin apa itu kan. Bahkan alang-alang yang tinggi segitu. Iya. Kan labrak ya. Kita hajar aja gitu, nggak mungkin ada ular atau apa gitu kan. Untuk kejar layangan putus. Itu kesenangan yang nggak ada sekarang. Iya. Ibaratnya sekarang bolang kali ya. Bolang. Bahkan saya dulu pernah ditawarin buat jadi bolang gitu kan. Jadi program bolang. TV itu. Iya. Pernah. Jadi bolang. Karena zaman kecilnya kayak gitu ya. Kalau orang dulu kan kita itu tangan nih. Kita diginiin itu buat jadi gambaran, Kang. Kalau orang sini ngomong pusi gitu. Anak sekarang itu nggak ada kayak gitu. Iya. Pusi, karena ngebolang terus kita kecil. Iya, artinya kan permainan itu kalau dulu kan mengasah banyak kecerdasan. Kecerdasan motorik gitu ya. Gerak. Kalau sekarang kan kalau di gadget itu kan ngejentul. Kalau dulu kan ya motoriknya diasah, kreativitasnya kemandiriannya diasah, bahkan lobbying juga mungkin luar biasa. Teknik lobbyingnya. Iya kan? Iya. Lobbying. Artinya dalam satu permainan saja sudah bisa mengasah banyak kecerdasan gitu. Nah, sebetulnya saya pribadi merindukan kondisi begitu ya. Ya, sekarang kan lebih tepatnya bernostalgia gitu kan. Karena banyak yang hilang gitu kan. Banyak kecerdasan yang tidak diasah, karena setiap manusia itu kan punya multi kecerdasan ya. Kecerdasan multi itu yang seharusnya setiap kecerdasan itu diasah supaya seimbang gitu ya. Nah, permainan sekarang yang berbasis gadget itu tidak mengasah semuanya itu. Termasuk kan ada yang pakai bambu. Ya, yang pakai bambu. Apa namanya? Peletokan tuh. Kalau kita peletokan. Kemudian peletokan itu kan dari bambu dari kecil, bambu, dan bambunya juga kan bambu khusus ya. Bambu khusus. Artinya bambu pilihan. Tuluk. Iya, bambu khusus. Terus kemudian pelurunya itu kertas biasanya. Kertas kalau musim padi atau lagi garap kayak gini kan kita nggak ada benikan. Kita pakai kertas. Kertas dibasahin. Ya begitu. Jadi kira-kira dari ujung Pemancar itu sampai ke Durung itu berarti sebetulnya ada beberapa desa. Ada kampung yang mungkin hilang, entah berpindah gitu. Entah hilang. Kira-kira faktor apa yang membuat pindah atau hilang? Kalau saya sih setujunya terkait nama dulu ya, nama toponimi, kembali ke toponimi tadi, kayak Ceruk Bulung. Setujunya itu tadi, ceruk itu memang cerukan gitu. Cerukan, karena kalau kita lihat dari atas, termasuk di peta yang 1811 itu memang wilayah sini dikelilingi oleh pegunungan gitu. Nyeruk berbentuk ceruk. Iya, kayak mangkok lah. Iya, kayak mangkok lah, Ceruk Bulung. Makanya disebut Ceruk Bulung. Bulung itu kan nama tumbuhan. Nama tumbuhan, nama pohon lah, Ceruk Bulung. Dan yang uniknya di Karangtengah itu kan entah dulu saya nggak tahu ya. Tapi di sini banyak karang. Banyak karang. Ya, termasuk Karangtengah juga itu kan. Mungkin tafsirnya ada beberapa versi. Iya, ada beberapa versi gitu. Dari mana nama Karangtengah itu? Karangtengah. Ada yang bilang di tengah-tengahnya ada karang gitu. Iya, itu akibat ada beberapa akibat karang. Letusan Krakatau ya kan 83 gitu. 1883. Ada yang menafsirkan itu juga Karangtengah itu pekarangan atau halaman luas di tengah perkampungan, makanya pekarangan di tengah, Karangtengah. Tapi kalau yang bilang nama Karangtengah itu
gara-gara ada karang bekas letusan Gunung Krakatau 1883. Kalau letusan 1883 itu bisa terbantahkan karena di peta 1830-an itu nama Krakatau sudah ada gitu. Sudah ada. Iya 1830, sedangkan Krakatau meletus 1883. 83. Jangan-jangan Krakatau purba gitu. Sebelum 1883. Kan ada kan? Iya memang sebelum ada. 83 itu Sebelum 83 itu ada gitu. Jauh lagi gitu. Berarti lama sudah. Lama sekali. Sini. Sudah tua. Ya kalau kita kulik wilayah Pabean menarik gitu, termasuk Pecinan. Nama Pabeannya sendiri pun kan nama Pabean. Nah, Pabean itu kan harusnya kan wilayah pelabuhan. Nggak mesti. Sebenarnya kalau bea-bea itu nggak mesti berhubungan dengan laut gitu. Termasuk bea darat pun itu ada gitu. Oh gitu ya. Mungkin di sini pusat Bea administrasi. darat pun. Darat, laut gitu. Bayar Iya. pajaknya itu tuh, beanya itu. Administrasinya Pajak. Nah, kita lihat kayak misalkan di Surabaya itu kan ada namanya Pasar Pabean. Itu memang berdekatan dengan pemukiman-pemukiman para pedagang dari luar Nusantara. Kalau di Surabaya itu kan ada namanya Pasar Pabean, terus sekitarnya itu ada Pasar Pecinan, kemudian ada Pasar Pekojan. Pekojan itu pemukiman orang-orang Arab Persia gitu, kampung Arab gitu. Nah kalau di sini juga jangan-jangan di sini ada Pabean, ada Pecinan gitu. Iya, yang menarik itu selalu berdampingan. Selalu berdampingan. Pabean dan Pecinan itu berdamping. Apakah memang betul-betul kampung kuno? Tapi di peta ada ya Pabean. Di peta ada Pecinan dan Pabean. Di peta 1830 itu. Nah, kita nggak mengetahui itu Pecinan itu. Kalau di wilayah yang lain Pecinan itu kan identik perkampungan orang Cina. Ya. Artinya di situ bekas atau mungkin masih ada pemukiman yang itu berasal dari orang Cina. Tapi di sini kan nggak ada orang Cina. Nah, ya itu tadi, apakah masih ada gitu tuh sisa-sisa peradaban orang Cina di wilayah Pecinan? Ada, saya sempat dapat cerita Pecinan itu ada sumur ya. Sumur tua katanya. Itu sumur Cina sebenarnya. Sumur Cina. Sumur Cina itu apakah orang Cina yang buat sumurnya atau cuma numpang mandi gitu. ya orang Cina numpang mandi ke situ, misalkan Cina nyasar misalkan. Apa gitu. Termasuk kan terus lari lagi ada makam Tumenggung. Terus ada yang baru ditemukan, bukan baru ditemukan tapi baru terekspos gitu. Iya. Sama Kang Saiful dan kawan-kawan itu kan ada makam Buyut Ibrahim. Itu menarik gitu. Nah, dari batu nisan itu kita bisa melihat latar belakang orang yang dimakamkan itu. Dari mananya gitu. Iya. Karena biasanya di batu nisan itu kan ada tulisan-tulisan. Nah, kalau dalam ilmu arkeologi namanya epigrafi. Epigrafi itu yang mengkaji tulisan-tulisan yang ada di batu biasanya. Iya. Nah, itu kan kalau kebanyakan kalau di batu nisan yang ada di makam-makam Pasai gitu. Itu di batu nisannya biasanya tertulis nama yang dimakamkan. Biasanya itu. Kemudian ayat suci tentang kematian itu sendiri yang ada di batu nisannya itu. Itu biasanya. Nah, saya belum melihat secara detail batu nisan yang ada di Gempol itu. Terus ada juga kan beberapa batu nisan di Nusantara itu ada yang tipe Pasai gitu, bentuknya seperti apa. Kemudian ada tipe Demak. Iya, ada tipe Bugis. Itu beda-beda tipenya. Nah, kalau yang di sini saya kurang tahu, katanya di sini tuh tipe Mataram ya. Tipe Demak lah gitu, dari Jawa gitu. Berarti bukan orang sini. Berarti bukan orang sini gitu. Iya kan? Bukan orang sini. Berarti jauh. Artinya dari nisan itu kan bisa diketahui ya latar belakangnya. Dia dari mana asalnya. Karena memang kalau kita berbicara sumber tertulis itu sangat luar biasa sulit ya. Sulit. Tapi kalau dari tradisi lisan maksudnya dari kalau sumber tradisi masyarakat. Lisan bisa juga kan. Sejarah itu kan bisa dikulik dari sumber tertulis dan sumber lisan juga. Tapi kalau misalkan berbicara sumber lisan, biasanya sumber lisan itu orang yang sejaman. Berarti orang yang sejaman gitu, orang yang hidup sejaman dengan kita atau saksi sejarah lah. Saksi sejarah. Meskipun dia nggak ikut ke peristiwa itu, tapi menyaksikan itu bisa dikatakan dia bisa dijadikan sumber lisan gitu. Tapi paling kita bisa makanya tradisi lisan tadi, cerita turun temurun tadi. Oh. Iya. Turun temurun. Tapi repotnya tradisi lisan itu kan banyak versi. Banyak versi. Ya, karena lisan, sejarah kan banyak versi. Lisan itu kan tak bertulang ya.
Karena dia lentur jadi versinya Terus banyak. tadi kelemahannya kalau lisannya tuh kadang banyak meleset ya. Iya. Banyak meleset, terus kadang dilebih-lebihkan ceritanya. Iya, itu pasti gitu. Dilebih-lebihkan atau dikurang-kurang. Dikurang-kurang. Tradisi lisan. Orang sini biasanya yang enak diomong itu yang dikeluarin. Itu. Biar keren. Iya. Seolah-olah saksi sejarah gitu. Termasuk ada makam Tumenggung kan. Iya. Tumenggung itu kan bisa dikatakan kalau di mana ya, Sulawesi atau di Kalimantan, Tumenggung itu sekelas kepala kampung ya. Tapi kalau di Jawa, Tumenggung itu ya kayak pemimpin apa ya, desa atau Pimpinan wilayah. ya, pimpinan wilayahnya lah Tumenggung itu, jabatan gitu. Artinya makam Tumenggung yang di sini bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang, bener. Sembarang orang. Artinya dia pimpinan. Nah, pimpinan itu bisa nggak ditarik pada wilayah kekuasaan kerajaan apa begitu. Nah itu tadi gitu. Kembali ke PR kita, mungkin PR kita bersama. PR-nya Pak Takin lah itu sebagai sejarawan. Nah kira-kira Tumenggung ini apakah wilayah kekuasaannya di Cilegon atau dia orang luar yang mungkin datang ke sini kemudian wafat gitu, kemudian dimakamkan di sini. Itu kan masih jadi tanda tanya makam Tumenggung yang ada di sini. Karena di Cilegon itu kan ada beberapa makam Tumenggung selain yang ada di Gempol gitu. Iya. Artinya kalau Tumenggung itu kan bukan sebatas apa namanya musafir yang berkeliling doang kan. Artinya kalau dia Tumenggung punya jabatan, kemungkinan besar kan dia diutus. Iya benar. Kemungkinan besar kan dia diutus untuk mengelola wilayah tertentu. Bisa dibilang berarti daerah Pabean ini daerah apa ya, kawasan besar. Ini sangat luar biasa, kaya gitu, kayak sejarah, kayak budaya gitu. Kalau berbicara Pabean ya pasti itu tadi, pasti berbicara tentang sejarahnya. Nah, yang kedua yang menarik dari Pabean itu masih menjaga apa ya, tradisi Islamnya gitu. Iya. Tradisi Islam. Kemudian ada beberapa pondok pesantren. Itu juga kan bisa jadi identitas gitu, identitas masyarakat sini. Itu saya kadang lewat di beberapa kampung itu masih ada orang tua yang baca kitab kuning bertiga, berempat gitu. Itu kan yang gitu. Itu sulit ditemukan di daerah-daerah lain. Iya. Artinya kultur pesantren gitu masih ada. Masih kuat di Pabean. Kira-kira menurut Pak Takin Pabean ini kalau misalkan kita angkat sejarahnya, tradisi budayanya itu bakal sebesar apa kira-kira? Saya melihatnya selama ini ya, karena mungkin beberapa tahun saya bolak-balik dari Merak ke Pabean. Kalau di tempat lain itu sudah mulai tergerus mungkin sama industrialisasi perlahan. Gara-gara industrialisasi itu pun ceritanya pun hilang itu kan. Cerita-cerita sejarahnya itu pun hilang gara-gara ada industrialisasi. Nah, kalau di Pabean ini mungkin kalau bisa dikatakan mumpung masih banyak anak muda yang semangat gitu, bisa digali tuh bareng-bareng, dari mulai sejarahnya, budayanya gitu, tradisinya di Pabean itu. Anak muda di sini lagi sibuk ngurusin Zeus kan. Ya mungkin nanti tahun depan lagi lah. Ya jangan sampai Pabean ini kayak wilayah-wilayah lain gitu tuh. Iya. Kayak termasuk wilayah saya sendiri, Lebak Gede gitu. Lebak Gede. Saya bingung Lebak Gede ini apa gitu. Yang mau saya angkat gitu. Kan sudah terkontaminasi industri. Terkontaminasi dengan industri. Termasuk saya juga lagi meneliti beberapa tempat wisata dulu yang sempat viral di tahun 1950-an itu. Oh, ada ya? Ada. Itu Pantai Florida. Mungkin orang dulu bilangnya Florida. Bisa Florida, bisa Florida. Tapi ternyata pantai itu lebih apa ya? Orang-orang di luar Banten itu lebih tertarik berkunjung ke Pantai Florida dibandingkan ke Pantai Anyer. Saya kulik-kulik sumbernya gitu. Saya kulik-kulik informasinya. Yang paling banyak itu Pantai Florida. Karena mungkin sudah masuk wilayah utara ya. Artinya secara apa ya, kalau pantai utara kan lebih aman mungkin. Lebih aman, ombaknya pun lebih kecil. Landai, gitu. Apalagi di Florida itu kan ada apa? Pulau kecil. Ya. Pulau kecil. Itu saya baca catatan-catatan orang yang pernah berkunjung di Pantai Florida, dia itu menggambarkan pantai dari wilayah Merak sampai ke Suralaya itu
pantainya sangat luar biasa indah sekali. Tapi saya mikirnya kok sekarang jadi kayak gini gitu. Itu Raja Ampat yang tenggelam. Nah, mungkin bisa dikatakan Raja Ampat yang, karena memang bukan lebay ya. Orang-orang barat pun sampai nulisnya dengan pemandangan bukit hijau yang indah, terus ribuan pohon kelapa di sepanjang jalan, pasir putih. Pokoknya lebay, sehingga memang benar kenyataannya. Para pelancong itu dia nulis pun sambil disertakan gambarnya. Saya punya beberapa gambar Florida di masa 1950-an sampai artinya ini bukan karangan Pak Takin lah. Bukan. Artinya ini ada pelancong dulu dari luar negeri yang mencoba mendokumentasikan itu. Ada namanya judul bukunya itu Guide to Java. Itu ada juga menuliskan tentang pantai Florida. Banyak hidden game. Iya, banyak hidden game dan benar-benar hidden. Makanya saya kadang tertawa gitu membaca beberapa web. Dia memberitakan kalau berkunjung ke Cilegon, kunjungi tempat-tempat ini. Dan ternyata tempat-tempat itu sudah tidak ada. Sudah nggak ada. Kayak pantai Kelapa 7, pantai Florida. Iya. Itu kan nggak ada. Tapi kenapa orang-orang yang nulis di web itu masih disertakan pantai-pantai itu? Iya. Saya melihatnya berarti dia tidak riset gitu. Tidak riset gitu. Nggak update gitu. Padahal pantai-pantai itu sudah hilang. Sudah hilang. Termasuk pantai Saldira kan.